Hai y'all, nama gue Lucky. Kita di sini di channel Abralakabra. Kita coba lihat apa sih yang akan terjadi di bulan Mei untuk semua zodiak. Oke, di bulan Mei ini ada Pluto retrograde di tanggal 2 yang sampai 6 bulan ke depan di Aquarius ya. Kita lihat dampaknya apa buat kita semua dan planet berkah itu, planet of luck, Jupiter is going to move. Dia akan pindah ke Gemini meninggalkan Taurus. Oke. Nah, Taurus, happy birthday ya. Kita lihat untuk semuanya dan jangan lupa untuk nonton, nggak hanya sun sign kalian tapi juga nonton moon sign dan rising sign. Dan terima kasih untuk yang selalu setia ngikutin gue. Kita ketemu lagi ya. Dan yang belum jangan lupa untuk subscribe. Ya, check it out. Hai Cancer. Giliran kalian di bulan Mei ini apa sih yang terjadi pada Cancer? Kita lihat ya. Cancer di bulan Mei 2024. Apa yang Cancer perlu ketahui? Cancer, the sun, your fortune. Oh. Right. Alam bawah sadarnya, the lovers, Gemini. Alam bawah sadarnya Gemini. The lovers, pilihan. Kalian punya pilihan, ya. Ini mungkin tentang karma, ini mungkin tentang segala sesuatu yang sifatnya alam bawah sadar ya. Mungkin kalian nggak sadarin kalau kalian punya pilihan. Entah itu kaitannya dengan karma, tapi karena ini energi Gemini ya, mungkin kalian akan ada penjelasan, kalian akan menyadarinya mungkin di saat seasonnya Gemini. Bulannya Gemini itu kapan sih? Tanggal 20 ya, bulan Mei itu masuk seasonnya Gemini ya, matahari masuk ke Gemini meninggalkan Taurus, dan Jupiter tanggal 25 itu masuk ke Gemini meninggalkan Taurus juga, dan full moon ya tanggal 23 bersamaan dengan Venus dia ada di Gemini. Walaupun kita sekarang masih ada di seasonnya Taurus, tapi alam bawah sadar kalian sudah nyampe di Gemini. Keren sih, keren. Jadi ya, it's all about your spirituality ya. Itu tentang hal-hal yang sifatnya alam bawah sadar kalian lah. Ya. Nanti kita lihat lagi kalau memang bersinggungan. Sekarang saat ini ya, kalian dapat the sun. Situasi kalian saat ini adalah the sun. The sun itu ada kebenaran yang terungkap, ada kebahagiaan. Kebahagiaan itu nggak selalu yang tralala trililing, nggak selalu gitu ya. Yang jelas ada pencerahan ya, namanya terang ya, ada terang. Ya, ini the sun ada di Taurus ya, kita masih di seasonnya Taurus. Buat Cancer ini tentang lingkungan sekitar kalian ya, entah itu keluarga kalian, tentang teman-teman kalian, network kalian ya, sahabat-sahabat kalian, bahkan tentang aspirasi kalian sendiri terhadap lingkungan sekitar kalian ya. Kalian dapat pencerahan di situ, kontribusi apa yang bisa kalian lakukan, bisa jadi itu. Dan mungkin ini juga tentang bagaimana berkomunikasi,
tapi lebih tentang legacy ya, tentang apa yang kalian ingin kontribusikan terhadap lingkungan sekitar kalian. Okay? Karena kalian dapat pencerahan itu, kalian dapat aspirasi itu ya, dan challenge-nya adalah bagaimana kalian melampaui batasan-batasan kalian. Tapi gue pengen ngelakuin itu, tapi gue nggak ada duit, tapi gue gini, tapi kan itu di sana, tapi gue di sini gitu. Ada aja gitu loh, challenge-nya pasti ada. Ya. Nah, bagaimana kalian menghadapi, melampaui challenge-challenge kalian? Ya, challenge-nya kalian dapat the Wheel of Fortune, Jupiter. Ya, Jupiter, the planet of luck. Kalau kalian bisa melampaui itu, kalian akan dapat the luck itself, keberuntungan itu sendiri. Ya, berkah spiritual lebih tepatnya, karena mungkin kalian mendobrak kebiasaan-kebiasaan lama. Ya, sesuatu yang nggak biasanya kalian lakukan akan kalian lakukan hanya untuk menciptakan ini, yang kalian dapat aspirasi. Ya. Dan Jupiter di Taurus udah 1,5 tahun ya, dari Taurus. Jadi kalian mencoba untuk kalian mungkin sudah cukup lama mungkin ya, mencoba untuk menciptakan atau memberikan kontribusi-kontribusi yang berbeda selama 1,5 tahun terakhir ini. Tapi masih belum, masih belum dapat gitu. Nah, mungkin di bulan ini kalian akan dapat, oh karena ini ya kan. Nah, terus actionnya apa gitu? Nah, Jupiter masuk ke Gemini tanggal 25. Itu challenge-nya kita juga, challenge-nya kalian juga geser tuh, ya kan? Setiap ini kan ada challenge-nya masing-masing ya. Nah, untuk 1,5 tahun ke depan, di saat Jupiter masuk ke Gemini, challenge-nya kalian adalah bagaimana kalian melihat tadi pilihan-pilihan ya yang kalian tidak sadari sebelumnya, berdasarkan alam bawah sadar kalian ya, atau melampaui ikatan-ikatan yang selama ini kalian sendiri yang sudah mengikatnya. Maksudnya dengan mindset kalian sendiri. Ya gue nggak bisa gitu lah. Emang yang bilang nggak bisa siapa? Kan lu sendiri. Gitu maksudnya. Yang selama ini menurut itu udah patokan itu prinsip gue nggak akan gitu. Tuh. Batasan-batasan kita ya kan. Karena kita diminta untuk terus melampaui batasan-batasan kita, makanya kita evolutif, makhluk evolutif. Ya. Kalau katanya siapa namanya si dokter evolutif siapa namanya ya, keraja bisa jadi manusia gitu. Darwin. Nah ya itu dah. Anyway, fondasi kalian adalah the Hierophant. Ini energi Taurus nih, ini tentang iman kalian, faith, keyakinan kalian, ya kan? Tentang tradisi kalian, tentang nilai-nilai itu sendiri, kebiasaan-kebiasaan, komitmen bahkan ya. Nah, dan di Taurus itu ada Uranus, ada Jupiter, ya kan? Uranus itu tentang tradisi dan Jupiter tentang melampaui batasan itu. Nah, Jupiter sama Uranus ini lagi begini nih, ya kan? Lagi keras. Nah, sekarang Venus juga ada di situ, kan? Your self-worth, value, harmoni, relationship. Ya. Bagaimana kita mengimbangi itu semua dengan juga menerima ya, betapa diri kita ini juga berharga.
Dengan Uranus yang selalu memberontak dengan segala sesuatu yang sifatnya sudah tidak sesuai lagi, dia akan mencoba menembus batasan-batasan itu. Ditambah dengan Jupiter juga di situ. Masalahnya kan ini energinya Taurus ini kan sangat sangat komit dengan tradisi-tradisi dan nilai-nilai yang ada. Jadi gimana dong? Ya, setiap orang punya perannya masing-masing ya. Yang pasti hanya dirinya sendiri yang tahu bagaimana harus apa yang dilakukan. Ya situasinya kan berbeda gitu loh. Tidak ada tuh yang namanya hukum selain apa namanya selain apa namanya tuai apa sih namanya tuai dan ambil, tuai dan tanam. Ya tanam dan tuai ya, tanam dan tuai ya. Sebab dan akibat yang universal itu gitu. Nggak ada sih selain itu hukum yang universal. There's no law that fits for all gitu. Nggak ada hukum yang sesuai untuk semua orang, nggak ada, kecuali hukum tabur tuai ya. Tanam tuai, tabur tuai, sebab dan akibat. Ini yang kalian perlu sadarin juga. Itu energinya ya. Energinya sekarang benar-benar lagi. Nah, bagaimana kita step beyond, melampaui itu. Ya, energi konflik yang sangat kuat itu, bagaimana kita melampauinya? Itu energi Jupiter, berkah spiritual itu sendiri. Ya. Karena kebanyakan memang sebenarnya yang bikin kita sakit itu ya mindset kita sendiri. Bahasanya badan kita ya sama energi kepala kita aja berbeda. Kepala itu isinya tentang bagaimana seharusnya, apa yang seharusnya kita lakukan, bagaimana society gitu. Sedangkan badan kita punya mekanismenya sendiri. Ada yang sesuainya makan nasi, ada yang sesuainya makan roti, ya kan? Nggak bisa aja maksain gitu lah. Ada yang nggak bisa makan gula, bisanya makan madu, nggak bisa gitu. Tapi pikiran mindset itu, kepala tuh selalu mencoba memaksakan gitu ke badan. Orang istilahnya badan kita tuh punya apa sih namanya, darah itu ngalir dengan sendirinya tanpa kita perintah, ya. Jantung kita berfungsi dengan sendirinya kok. Dia punya, badan kita punya mekanismenya sendiri, tapi kepala kita yang suka ngatur. Society itself. Ya cuma dirinya sendiri yang tahu sesuai dengan mekanisme badannya kan. Anyway, yang sudah lewat, yang sudah terjadi, the devil. Ini energi Capricorn. Energi Capricorn buat Cancer ini relationship, partnership, ya, the devil. Ada kekhawatiran, ya, ketakutan dan kecemasan, atau bahkan zona nyaman. Ada kenyamanan dalam berpartner di sini, entah itu profesional, entah itu personal, yang membuat kita sulit untuk maju, meninggalkan zona nyaman gitu. Jadi ada yang ini udah lewat ya, udah lewat. Jadi ada, mungkin kalian sudah menyadari itu ya, kenyamanan yang memang harus kalian tinggalkan, tapi kalian juga cemas gimana gitu. Anyway, fokus kalian adalah The Emperor. Fokus kalian adalah untuk punya sikap, ya, karena kalian sadarin kok, kalian punya kuasa dan andil kendali terhadap nasib dan hidup kalian sendiri. Ini energinya Aries. Yang mana ini tentang status dan karir kalian, juga visi jangka panjang kalian ya.
Kalian fokus pada bagaimana kalian membentuk atau membangun reputasi dan status kalian, bahkan visi jangka panjang kalian sendiri. Kalian ingin fokus pada itu untuk membangun, ya. Ini energi entrepreneur juga, bisnis, mungkin melalui bisnis, ya. Near future yang akan datang, The Hermit. Kalian akan lebih fokus pada diri kalian sendiri, mencari jawaban dari dalam diri kalian sendiri, lebih menyelaras pada energi kalian sendiri, entah itu melalui meditasi, entah itu melalui mengisolasikan diri di rumah, entah itu belajar, ya. Ini energi Virgo. Jadi ya, kalian akan lebih fokus dalam mencari jawaban dan menelaah lagi, menganalisa lagi, ya, mindset atau wawasan-wawasan yang kalian dapatkan selama ini dari kalian kecil hingga saat ini, ya. Bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri? The Star. Kalian ingin melakukan transformasi. Kalian ingin mewujudkan harapan-harapan kalian untuk menjadi nyata. Tapi kalian ingin, kalian sadar kalau kalian untuk bisa mewujudkan itu, ya, impian-impian kalian menjadi nyata, kalian harus menjadi dulu, gitu, menjadi impian kalian itu sendiri. Bagaimana dengan mindset yang berbeda? Perubahan itu akan terjadi setelah kita merubah mindset, kan gitu. Ini energi Aquarius dan ada Pluto di Aquarius. Pluto retrograde di Aquarius tanggal 2 kemarin dan itu sampai 6 bulan ke depan, ya. Jadi ini adalah energi pembersihan energi, ya. Energi-energi lama yang udah nggak sesuai, saatnya dilepaskan dan siap menjadi atau siap transformasi menjadi diri yang berbeda. Melepaskan nilai-nilai lama, tradisi-tradisi yang memang mengikat dan gak sesuai, mungkin udah gak sesuai, ya kan? Faktor eksternal yang mempengaruhi kalian, Justice, energi Libra. Kalian ingin menciptakan keharmonisan dalam rumah, mungkin, ya, rumah tangga. Kalian ingin menciptakan keharmonisan, keseimbangan, keadilan, ya. Kalian lebih bisa merasa lebih berempati. Wow, that is good. Dan harapan juga, kekhawatiran kalian adalah death. Kalian khawatir sesuatu itu berakhir. Padahal ada yang baru yang akan lahir. Ya, wajar-wajar aja sih, gitu. Kalian juga mungkin tahu, gitu, bukan hanya tahu, kalian sadar. Masalahnya adalah bagaimana kalian kemana kalian fokus? Kepada sesuatu yang berakhir atau kepada sesuatu yang akan lahir? Ini lagi-lagi energi Pluto, ya, death. Energi Scorpio. Untuk beberapa, karena bicara tentang Pluto, itu juga tentang tadi pembaruan, ya, transformasi di masalah status, ya. Mungkin yang berakhir statusnya, reputasinya yang harus berakhir, atau visi jangka panjang yang selama ini kalian ingin realisasikan harus berubah, ya kan? Jangan, nggak perlu khawatir juga sih. Gue dulu waktu kecil maunya jadi astronot, tapi sekarang jadi astrologer. Berdosa nggak sih gue? Nggak kan? Wajar-wajar aja kan?
Anyway, it's a good thing though. Jadi ini sesuatu yang bagus kok. Ya. Istilahnya kalau ular itu kan ngelupas ya sisiknya untuk ganti baru. Memang agak sakit, ya kan? Waktu perubahan itu masih fragile, si halus, nggak mudah sakit, mudah luka. Tapi ya, karena luka-luka itu jadi kapalan kan kadang-kadang, jadi tambah kuat gitu. Anyway, outcome-nya judgment. Tuh dong, sebelum gua ke kartu outcome, sebagai energi Scorpio, buat Cancer ini juga tentang anak-anak. Mungkin ada anak yang kalian harus siap untuk lepaskan, karena memang udah gede, ya kan? Dia udah dewasa, ya, nggak perlu khawatir dan ngatur lagi gitu loh, ya kan? Bisa sesimpel itu. Dan outcome-nya judgment. Hati-hati dengan judgment kita sendiri. Ya. Ini kalian dapat kesempatan kedua untuk melihat sesuatu itu dengan sudut pandang yang berbeda, dengan approach yang berbeda. Ya. Ini energi Pluto juga. Jadi kita akan melakukan perubahan itu. Kita akan benar-benar berubah di saat mindset kita sudah berubah kan. Nah, jadi kita supaya nggak stagnan gitu loh, supaya nggak selalu berjalan di tempat. Nah, jadi mindset dan pola pikir kita sih yang mesti kita sadarin, ya kan? Dan itu juga balik lagi ke alam bawah sadar kalian punya pilihan. Walau pilihan itu tidak mengenakan, tapi itu pilihan gitu loh. Jangan diburamkan, jangan dianggap nggak ada. Tapi itu pilihan ya, gitu. Oke, semoga resonate dan berguna. Kalau ya jangan lupa untuk like, comment, dan share.